Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Novelia Novielmua, NIM 1870433. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Manado. Video ini dibuat untuk menunjang ujian akhir semester mata kuliah Metode Riset Epidemiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit yang pertama, pejamu atau host sama dengan keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bibit penyakit atau agen sama dengan benda biotis dan abiotis. Ketiga, lingkungan atau environment, lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan budaya. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal dengan kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Selanjutnya, pengertian hipotesis epidemiologi. Pengertian hipotesis epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya. Dalam bidang ilmu kesehatan, usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan hipotesis. Penyusunan hipotesis terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama, metode perbedaan, yang kedua, metode persamaan, yang ketiga, metode analogi, dan yang keempat, metode variasi bersama. Selanjutnya, ukuran definisi penyakit, definisi kasus, insiden, dan prevalensi, rat, dan resiko. Yang pertama, definisi kasus COVID-19. Kasus suspek. Kasus suspek COVID-19 adalah seseorang dengan salah satu kriteria klinis. Yang pertama, demam akut dan batuk. Yang kedua, minimal memiliki 3 gejala demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia atau mual atau muntah, diare atau penurunan kesadaran. Keempat, pasien dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, berat dengan riwayat demam atau demam di atas 38 derajat Celcius, dan batuk yang terjadi dalam 10 hari terakhir, serta membutuhkan perawat rumah sakit. Anosmia atau kehilangan penciuman, akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi. Selanjutnya, prevalensi. Prevalensi adalah fraksi proporsi atau presentasi dari kelompok orang yang memiliki kondisi klinis atau outcome pada titik waktu tertentu. Prevalensi juga terkadang disebut sebagai prevalency rate. Terdapat 2 ukuran pada prevalensi, yaitu poin prevalensi, prevalensi sesaat, dan prevalensi periode. Prevalensi sesaat diukur pada titik waktu tertentu, sedangkan prevalensi periode adalah jumlah orang yang diidentifikasi pada sesaat periode tertentu, biasanya periode pendek. Prevalensi periode juga dapat memasukkan orang-orang yang menjadi kasus pada saat periode. Selanjutnya, insidensi. Insidensi adalah fraksi atau proporsi dari suatu kelompok yang pada awalnya bebas dari penyakit yang menghasilkan kondisi tertentu dalam periode waktu tertentu. Insidensi selanjutnya merujuk pada kasus baru dari penyakit yang muncul pada suatu populasi
yang pada awalnya bebas dari penyakit atau outcome seperti gejala-gejala, disabilitas, atau kematian yang muncul pada pasien dengan suatu penyakit. Selanjutnya, prevalensi dan insiden. Prevalensi dan insiden dan hubungan terhadap waktu. Setiap pengukuran dari prevalensi penyakit mengandung beberapa indikasi waktu. Dengan pengukuran-pengukuran dari prevalensi, waktu diasumsikan pada seketika itu juga, seperti pada sebuah bingkai pada gambar yang bergerak. Prevalensi menggambarkan situasi pada titik tersebut, pada waktu tersebut, dan pada setiap pasien, meskipun bisa saja hal itu pada kenyataannya telah mengambil beberapa bulan untuk mengumpulkan observasi-observasi pada bermacam-bermacam orang di populasi tertentu. Selanjutnya, ukuran asosiasi ODDS atau rate, dis, rasio, perbedaan risk, dan rasio yang disebabkan oleh populasi. Yang pertama, rasio ODDS sama dengan OR, ukuran rasio, nama lain ODDS, relatif, sama dengan rasio cross product. Rasio 2 ODDS yang digunakan dalam studi kasus kontrol untuk mengestimasi rasio rate atau rasio resiko. ODDS untuk satu kelompok dibagi dengan ODDS untuk kelompok lain, mempunyai interpretasi yang sama, seperti resiko alternatif. Rasio resiko atau resiko relatif sama dengan RR, resiko pada kelompok terpajan, dan resiko pada kelompok tidak terpajan. Risk dan RAT. Perbedaan pertama antara risk dan RAT adalah dari segi pengertian. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, risk adalah tipe investor. Investor dengan sifat enggan mengambil risiko tinggi. Sedangkan RAT adalah investor yang berani mengambil kesempatan dengan tingkat risiko tinggi. Selanjutnya, desain studi ekologi, cross-sectional, kontrol kasus, kohort, intervensi, community based. Yang pertama, pengertian studi ekologi atau studi kolerasi. Populasi adalah studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor-faktor tersebut misalnya umur, bulan, obat-obatan. Tujuan dari studi ekologi adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Studi hubungan biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan suatu variabel mayor, seperti hasil belajar variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi, dieliminasi dari perhatian selanjutnya. Selanjutnya, cross-sectional. Penelitian cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data. Langkah-langkah studi cross-sectional, yang pertama, merumuskan pertanyaan peneliti dan hipotesis yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasi variabel bebas dan tergantung. Yang ketiga, mendapatkan subjek penelitian. Yang keempat, melaksanakan pengukuran. Dan yang kelima, melakukan analisis. Berikut kasus kontrol atau case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kasual dengan menggunakan logika terbalik
yaitu menentukan penyakit atau outcome terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab faktor risiko. Yang pertama, tahap penelitian case control. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian atau faktor risiko dan efek. Yang kedua, menetapkan subjek penelitian atau populasi dan sampel. Yang ketiga, identifikasi kasus. Yang keempat, pemilihan subjek sebagai kontrol. Yang kelima, pemilihan subjek sebagai kontrol. Selanjutnya, penelitian kohort. Penelitian kohort adalah rancangan penelitian epidemiologi analitik berdasarkan status penyakit. Tahap penelitian kohort yaitu yang pertama merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis, yang kedua menetapkan kohort, yang ketiga memilih kelompok kontrol, yang keempat menentukan variabel penelitian, yang kelima mengamati terjadinya efek, yang keenam menganalisis hasil. Selanjutnya pengertian studi intervensi. Studi eksperimental membandingkan data dari sekelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama tetapi tidak dilakukan intervensi apapun. Selanjutnya, community basic adalah pendekatan untuk mengimplementasikan proyek pembangunan lokal yang mengadvokasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan manajemen dengan tujuan menggunakan pengetahuan dan sumber daya lokal untuk menjalankan proyek yang lebih efektif. Selanjutnya, bias dan confounding dan efek modifikasi. Bias adalah kesalahan sistematis yang mengakibatkan distorsi penafsiran parameter sasaran berdasarkan parameter sampel. Bias dan confounding uji klinik Kotlina Nainggolan itu jenis error dalam penelitian sistematik error, kesalahan yang disebabkan peneliti dan subjek penelitian disengaja atau tidak yang menyebabkan distorsi penafsiran parameter populasi sasaran random, error kesalahan yang disebabkan peran peluang yang mengakibatkan ketidaktepaan penafsiran parameter populasi sasaran. Selanjutnya, efek modifikasi menunjukkan seberapa jauh efek faktor risiko utama terhadap munculnya penyakit atau outcome dimodifikasi oleh faktor risiko lain atau modifier. Next, analisis multivariabel logistik, Bayesian, dan regresi binomial. Analisis multivariat adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah banyak, di mana tujuannya adalah untuk mencari pengaruh variabel tersebut terhadap suatu objek secara simultan atau serentak. Tujuan analisis multivariabel untuk mengetahui yang pertama, variabel independen mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel terikat. Yang kedua, apakah variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat dipengaruhi variabel lain atau tidak? Yang ketiga, bentuk hubungan beberapa variabel bebas dengan variabel terikat, apakah berhubungan langsung atau pengaruh tidak langsung? Selanjutnya, pengertian regresi logistik. Regresi logistik dalam statistik digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Selanjutnya, pengertian analisis Bayesian. Pengertian analisis Bayesian adalah digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel dependen yang menyatakan data terhitung atau data akan berdistribusi Bayesian
dengan satu atau lebih variabel independen. Data count yang dimaksud misalnya adalah banyaknya kejadian dalam interval, waktu, ruang, atau volume tertentu. Selanjutnya pengertian regresi binomial. Regresi binomial adalah model non-linear yang berasal dari distribusi Bayesian gamma mixture yang merupakan penerapan dari general linear model atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya, ukuran dan kekuatan sampel studi epidemiologi. Tipe ukuran matematik denominator yaitu dengan denominator tanpa denominator. Selanjutnya, tipe ukuran epidemiologi yaitu ukuran frekuensi penyakit, ukuran asosiasi, ukuran dampak atau efek. Selanjutnya, topik khusus pencegahan dan penyaringan atau screening, epidemiologi molekuler, variasi geografi, dan terjadinya penyakit kesenjangan kesehatan. Next. Yang pertama, penyaringan screening. Screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang tanpa gejala dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Tujuan screening yaitu yang pertama, mendapatkan penderita sedini mungkin sehingga dapat diobati segera. Mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat, mendidik dan membiasakan masyarakat memeriksa diri sedini mungkin, memberikan gambaran kepada petugas tentang sifat penyakit yang terus-menerus mengamati gejala dini. Selanjutnya, mendapatkan keterangan epidemiologi untuk klinisi dan peneliti. Selanjutnya, pengertian epidemiologi molekuler. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor resiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga dan populasi. Selanjutnya, kesenjangan kesehatan. Istilah kesenjangan kesehatan mengacu pada perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.